Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi. Masjid Agung Kota Sukabumi secara astronomis terletak pada koordinat 6 derajat 55 16 lintang selatan dan 106 derajat 55 30 bujur timur, dan secara administratif berada di wilayah Kampung Kaum RW 04, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikoneng, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Masjid Agung dibangun cukup representatif dan strategis di pusat jantung kota di atas area 3.779 meter persegi, berhadapan dengan alun-alun, kantor kejaksaan negeri, kantor kepolisian negara, serta berdekatan dengan pendopo, kantor pos dan giro, pusat pertokoan, dan tidak jauh dari lembaga kemasyarakatan serta perbankan. Masjid Agung dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1838 di atas tanah wakaf Pati Sukabumi atau Anderlecht Deling Sukabumi, Tumenggung Raden Surya Nata Brata, atas inisiatif Hu Pengulu Haji Said. Masjid Agung Kota Sukabumi pada awalnya bernama Masjid Jami Sukabumi. Sedangkan pada umumnya masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Masjid Kaum. Hal ini cukup beralasan melihat hubungan erat antara Masjid Jami Sukabumi dengan Pakauman. Sejak berdirinya, Masjid Jami Sukabumi telah mengalami 6 kali pemugaran. Renovasi pertama pada tahun 1900 dengan dukungan anggaran dari Departemen Agama. Melalui renovasi tersebut mengalami perubahan peningkatan ke arah yang lebih artistik, yang semula atap tumpang 2 berubah menjadi atap tumpang 3. Setelah melalui renovasi pertama, 12 tahun kemudian, pada tahun 1912, Masjid Jami Sukabumi berubah nama menjadi Masjid Kaum Sukabumi. Halaman depan masjid pun masih berupa tanah kosong yang kerap ditubuhi rerumputan, berfungsi sebagai lapangan alun-alun, dan halaman depan masjid ditanami dengan tiap pohon damar. Pada tahun 1936, Masjid Agung kembali mengalami pemugaran yang kedua kalinya dengan bantuan dana anggaran dari pemerintah Hindia Belanda. Dan menurut Raden Maman Muhammad, pada tahun 1937 mengalami perbaikan yang serupa yang dilakukan oleh Raden Haji Ahmad Juwaini masa beliau menjabat sebagai Hu Pengulu Sukabumi. Beberapa perubahan dalam arsitektur masjid, terutama pada bagian atap, lebih mengedepankan arsitektur modern dengan menghilangkan atap bersusun 3 atau balai nyongcung menjadi atap berbentuk kubah seperti masjid yang banyak terdapat di Timur Tengah, memiliki 2 menara pada sisi kanan dan sisi kiri. Pemugaran ketiga tahun 1945, namun tidak banyak mengalami perubahan, hanya dilengkapi dengan hiasan-hiasan tembok menara saja. Seiring dengan pemugaran ketiga, Wali Kota Sukabumi pertama pasca kemerdekaan Mr. Samsudin wafat, dan menjelang ke tempat peristirahatan terakhir, jenazah disolatkan di Masjid Agung. Sebagai rasa bela sungkawa, ribuan kaum muslimin dan muslimat memadati Masjid Agung Kota Sukabumi, mengiringi kepergian almarhum dari mulai rumah duka
Masjid Agung hingga sampai ke tempat peristirahatan terakhir atau pemakaman. Pemugaran keempat tahun 1975. Selain merubah bentuk arsitektur, juga memperluas bangunan masjid. Atap kubah yang selama 39 tahun dipertahankan berubah menjadi atap dengan bentuk limas. Bentuk masjid dengan banyak pintu menggambarkan masjid ini terbuka untuk semua umat Islam. Menara yang sebelumnya berada di samping kiri dan kanan masjid berubah dengan satu menara yang menjulang tinggi di halaman masjid, terbuat dari logam yang disusun dan puncaknya dihiasi kubah. Untuk kelima kalinya, pemugaran Masjid Agung dilaksanakan pada tahun 2004. Pada tahun ini, tidak hanya perluasan serambi dan pembangunan 4 menara, juga dilakukan renovasi tempat mengambil air wudhu dan toilet, serta halaman depan masjid keseluruhan dilapisi keramik. Pemugaran atap bentuk limas kembali diganti menjadi kubah yang lazim digunakan pada masjid-masjid di Indonesia saat ini, jauh sebelum atap kubah digunakan masyarakat Indonesia khususnya Jawa menggunakan atap yang bersusun. Atap yang bersusun di tataran Sunda dikenal dengan istilah balai nyungcung. Pemugaran Masjid Agung Kota Sukabumi yang dilakukan pada tahun 2012 merupakan pemugaran yang ke-6 kalinya. Pemugaran total dan perluasan kompleks masjid atas persetujuan serta dukungan penuh Wali Kota Sukabumi, Haji Muhammad Musdi Abdus Syukur Esa MSI selaku Ketua DKM. Pemugaran secara total ini tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana untuk pemugaran diperoleh dari para donatur serta jemaah masjid yang menyumbangkan sebagian hartanya bagi kepentingan pembangunan rumah tempat ibadah kaum muslimin ini. Arsitektur masjid yaitu Insinyur Dedi Sudarmawan, IAI, seorang arsitek dari Universitas Parahyangan Bandung, sebagai pemenang sayembara desain Masjid Agung yang dilangsungkan pada tahun 2009. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan Wali Kota Sukabumi Haji Muhammad Musdi Abdus Syukur Esa MSI pada tanggal 18 Februari 2012, dan masjid ini dirancang sebagai masjid terbesar di Sukabumi. Arsitektur Masjid Agung Kota Sukabumi tidak hanya terkesan megah, namun syarat dengan budaya lokal yang sengaja disisipkan. Atap masjid masih berbentuk kubah bergaya Mesopotamia atau kubah Tuluni dari Mesir yang juga tipikal dengan gaya kubah hijau Masjid Nabawi yang dibangun pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang menjadi ikon Masjid Nabawi, dan juga merujuk pada kubah hijau Masjid Quds Al-Aqsa yang berada di Palestina, yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Penggunaan tembaga pada atap masjid menambah kesan agung. Atap masjid tidak hanya terdiri dari kubah saja. Tentunya hal ini karena ada atap penyangga yang menghubungkan bangunan dengan kubah. Atap penyangga yang digunakan merupakan atap dengan bentuk atap miring. Hal ini pencerminan tipologi dan karakter bangunan tropis. Bangunan masjid pun dipercantik dengan ornamen-ornamen yang ditambahkan pada bangunan masjid. Ornamen Masjid Kota Sukabumi kali ini mengadopsi dari senjata khas Jawa Barat, yaitu kujang.
Kujang digunakan sebagai ornamen, bukan karena tanpa alasan. Hal ini dikarenakan kujang merupakan simbol ajaran sebuah ketatanegaraan Sunda Purba dan bentuk fisik dan kujang syarat dengan makna filosofis tentang ajaran ketuhanan dan asal mula penciptaan alam semesta. Bentuk kujang pun diterapkan dalam desain daun pitu. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Pembangunan masjid hasil pemugaran ke-6 kalinya membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Dalam pembangunannya dilengkapi sarana yang menunjang untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Masjid Agung Kota Sukabumi kini dilengkapi dengan perpustakaan, PMT, klinik kesehatan, lembaga pendidikan bagi anak-anak, dan lain-lain. Masjid ini pun diharapkan akan mampu bertahan hingga jangka waktu panjang sekitar 100 tahun. Siapa bisa menjalani? Masyarakat Sukabumi diharapkan mampu menjaga dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap Masjid Agung ini, karena Masjid Agung membutuhkan perhatian dari semua masyarakat Sukabumi agar keberadaannya tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga kota Sukabumi yang tercinta, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhiri masa jabatan saya yang kedua, periode 2008-2013, alhamdulillah atas pertolongan Allah, atas kebesaran Allah, atas ridho Allah, kita bercita-cita untuk membangun Masjid Agung yang saya lihat perjalanannya cukup panjang. Karena itu pada ulang tahun Kota Sukabumi yang ke-99 tahun, insya Allah pada tanggal 12 Mei 2013, Masjid Agung kita resmikan. Sebagai bukti implementasi dari visi Kota Sukabumi, Sukabumi sehat, cerdas, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Dari aspek demografi, sekalipun dulu Masjid Agung dibangun pada zaman Belanda, masuk ke zaman Republik, sampai ke zaman kemerdekaan sekarang ini, itu prosesnya cukup panjang, udah beberapa kali, yang secara konstruksi ya tidak sebaik seperti sekarang. Karena dulu sifatnya tambal sulam, dan sekarang dibongkar total, sehingga diharapkan Masjid Agung bisa memberikan layanan terbaik kepada umat Islam di Sukabumi yang menurut statistik hampir 90% beragama Islam. Karena itu iman dan takwa merupakan bingkai dalam rangka mewujudkan Sukabumi lebih sehat, cerdas, dan sejahtera. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih kepada Bapak Gubernur Ahmad Heriawan, para pimpinan daerah, anggota dewan, masyarakat Kota Sukabumi, kaum muslimin, muslimat, bahkan masyarakat yang lainnya yang non-muslim, yang juga telah membantu terselenggaranya selesainya Masjid Agung yang kita dambakan untuk bisa gunakan sebagai salah satu sarana pendekatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari manfaatkan, mari suburkan, mari sejahterakan, mari makmurkan Masjid Agung sebagai wahana untuk bervertikal dengan Allah, berhorizontal dengan sesama manusia, dan juga berdiagonal dengan alam sekitar. Mudah-mudahan Masjid Agung merupakan pertanda bahwa Sukabumi merupakan kota santri, kota yang memang cinta terhadap perdamaian sesuai dengan daya ungkit energi Islam sebagai rahmatal lil alamin yang harus kita wujudkan di kota Sukabumi ini. Pemerintahan yang amanah berparadigma surgawi merupakan titipan daripada para pemuka agama, para ulama di Sukabumi. Sukabumi dibangun dengan ilmunya ulama, dengan adanya pemimpin, dan mampunya pengunjung dan banyak duapa, merupakan bukti dengan dibangunnya Masjid Agung, merupakan bentuk kebersamaan dari sebuah elemen. Sehingga dengan demikian diharapkan Sukabumi akan menjadi kota yang barokah. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, sekaligus saya mohon diri
karena 13 Mei 2013 saya mengakhiri. Kalau selama ini ada hal yang kurang berkenan dalam rangka memberikan pelayanan, ada kesalahan, keapaan, mohon dimaafkan. Kami doakan mudah-mudahan dari Sukabumi sehat, cerdas, sejahtera, dan selalu berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.